Selamat datang di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Catatan Kehidupan. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya masih akan melanjutkan dengan sebuah materi atau topik di series yang sama, 5 tahun menjadi orang tua tunggal dan menjalin hubungan. Dan video yang saat ini Anda saksikan adalah episode yang keempat, di mana di episode yang ketiga saya sudah menceritakan ketika saya mau tidak mau, suka tidak suka harus menjaga komitmen, menjaga sebuah janji. Karena bagi saya janji itu adalah sebuah hal yang sangat sakral. Dan ini juga menjadikan sebuah bumerang tersendiri nantinya. Entah nanti akan saya ceritakan di episode yang ini atau nanti pada saat saya membahas tentang kesehatan mental, tentang pentingnya rasa percaya, atau mungkin tentang bagaimana menjalin hubungan yang sehat. Nanti saya mungkin akan saya bahas di sana. Tapi inti dasarnya bumerang ini satu sama lain. Wanita yang saat itu mengisi kehidupan saya menganggap saya mengingkari janji, tapi sebaliknya perbuatan itu sendiri saya lakukan karena komitmen dari wanita yang saat itu mengisi kehidupan saya tetap mengulangi perbuatan yang sama, di mana saya sudah membuktikan ketika anaknya sedang wisuda, saya tidak melakukan sebuah perubahan emosional secara signifikan. Artinya saya masih merasa bahwa berani mengatakan, berani berjanji, berani mendeklarasikan kepada wanita yang saat itu saya sangat mencintainya bahwa saya minta tolong kepada kamu, apapun yang terjadi, ketika dalam sebuah kondisi kamu harus menghadiri suatu acara atau apapun itu, dan ketika kamu dengan suamimu keberadaannya sedang bersama, paling tidak kamu mengkonfirm ke saya, dan itu jauh akan lebih baik saya menata hati, dan itu jauh lebih baik. Artinya kamu adalah memang bisa menjadi wanita yang bisa saya percaya. Itu adalah cikal bakal yang sudah saya ungkapkan ketika adanya peristiwa mereka ke gereja bersama. Singkat cerita, 6 bulan yang ditunggu-tunggu untuk kontrol ke sebuah rumah sakit di negara tetangga itu terjadi. Saya ulangi lagi, ini versi wanita yang saya cintai, tapi realitanya gimana saya tidak tahu. Konon kabar mereka berangkat hanya bertiga, papa mamahnya dan dia.
Tapi saya sudah katakan bahwa rasanya dengan adanya kejadian ke gereja bersama yang tidak dikatakan, kemudian adanya peristiwa all and new bersama yang tidak diceritakan, dan yang ketiga ketika adanya acara wisuda anaknya, dan saya pun juga sudah membuktikan kata-kata saya bahwa saya tidak menunjukkan sebuah ekspresi yang marah, dan menurut saya itu adalah sebuah ungkapan atau pembuktian kepada dia bahwa akan jauh lebih baik ketika saya mendengarkan dari kamu, mulut kamu, itu artinya saya menganggap kamu bisa dipercaya. Dan kali ini ketika mereka mengatakan bertiga akan menuju ke luar negeri untuk berobat, saya positive thinking dan saya masih mengambil hikmah dari ketiga kejadian itu, dan saya tidak pernah mempertanyakan tentang kamu dengan siapa. Karena sebelum saya mengatakan kamu dengan siapa, dia sudah mengatakan bahwa kami bertiga. Cuma kejadian di sini kali ini yang periksa cuma tidak hanya kedua orang tuanya, tetapi juga wanita yang saat itu mengisi kehidupan saya. Dan hasil dari pemeriksaan versi wanita tadi, papahnya diindikasi ada penyakit kanker di pencernaan. Mamahnya diindikasi pembengkakan ginjal, sehingga untuk minum pun harus dibatasi. Tidak boleh minum sembarang semau gue. Dalam arti kalau minum pun harus dibatasi, tidak boleh lebih dari beberapa gelas. Dan untuk wanita yang saat ini mengisi kehidupan saya, disinyalir ada kista. Dan setelah pulang dari luar negeri tadi, karena berita yang cukup tidak mengembirakan tadi sudah dikomunikasikan lewat telepon, itu artinya saya sebagai manusia yang mempunyai hati nurani tidak akan mempertanyakan atau tidak tega menagih janji di mana apapun yang terjadi dia akan nekat tanpa memikirkan, tanpa harus mempertimbangkan walaupun keadaan kondisi orang tuanya itu sedang keduanya sakit. Dan yang menjadi problem adalah wanita ini sendiri juga didiagnosa ada kista, di mana itu berpotensi juga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sarannya harus segera dioperasi, diambil, dan setelah dioperasi harus melalui proses biopsi sehingga mengerti apakah
kista tadi ada unsur kanker. Karena dari pemeriksaan laboratorium darah menunjukkan indikasi-indikasi tentang penyakit kanker itu sendiri dari beberapa indikator. Itu memang ada hasil yang lebih tinggi dari nilai rujukannya itu sendiri, sehingga bisa jadi itu kanker. Tapi dari hasil periksa darah, dokter sudah mengatakan tidak bisa menjadi pedoman kecuali kalau sudah melakukan operasi pengangkatan kista itu sendiri dan kemudian dibiopsi, dan kemudian baru itu bisa dipositifkan kanker atau tidak. Itu pun juga terjadi pada papahnya ketika hasil laboratorium pemeriksaan tentang hal-hal yang terkait indikasi kanker ini tinggi, dan dokter tidak bisa memastikan positif kanker stadium berapa jika mana belum melakukan operasi, belum pengambilan sel dari organ itu sendiri yang bisa dikatakan namanya biopsi. Barulah dokter bisa memastikan setelah ada pengambilan pelakuan operasi. Dan di sini saya akan menyingkat waktu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail untuk di kasus-kasus atau di topik-topik tentang kesehatan mental, agar supaya ketika kita menghadapi sebuah problematika, ketika kita menghadapi sebuah kendala, ketika kita menghadapi sebuah kebimbangan itu, kita paling tidak, harapan saya, kenapa saya menceritakan tentang true story life saya ini, karena supaya Anda semua bisa menjadikan sebuah wacana agar supaya tidak mengalami seperti saya. Dan akhirnya di sini saya sudah benar-benar mengalami sebuah hubungan yang terlarang. Karena memang kenyataannya deadline yang kami sudah sepakati tidak terwujud. Dan ini juga sangat-sangat menjadi carut marut ketika suatu tahun, kalau nggak salah adalah sebelum pandemik ya, 2019 ini sendiri, anaknya yang pertama sedang mengalami kelabilan, mengalami pembangkangan istilahnya, tidak nurut dengan orang tua, dan pembangkangan atau kelabilan yang dilakukan ini cenderung menuju ke sebuah tindakan yang boleh dikatakan top urgent. Kalau tidak segera ditangani akan semakin kacau balau menjalin sebuah hubungan kasih anaknya ini. Dan setiap kali versi ya, saya bilang versi karena saya benar-benar tidak berkompeten untuk masuk ke keluarganya mereka sendiri. Karena tadinya kan
di luar dari skenario kita. Versi perempuan ini bahwa saya benar-benar pusing menghadapi kelakuan anak saya yang pertama. Setiap kali ditegur, setiap kali dipertanyakan tentang adanya sebuah hubungan yang tidak dikehendaki oleh wanita yang mengisi kehidupan saya tadi ini, selalu disangkal, selalu disanggah oleh anaknya. Dan ketika problematika ini diceritakan dengan saya dengan kesedihan hati dan juga carut marutnya keluarga ini, tidak semata-mata keluarga intinya dia dan anaknya, tapi juga boleh dikatakan keseluruhan dari inti keluarga mereka ini kacau balau. Banyak sekali problematika internal, sehingga menurut saya salah satu penyebab kenapa kok kedua orang tuanya sakit itu tidak lain tidak bukan karena memikirkan kehidupan anak-anak mereka. Dan ketika itu diungkapkan kepada saya, sejujur hati saya, seharusnya itu tidak didiskusikan dengan saya. Bukan artinya saya mutung ya, bukan artinya saya ekstrim, tidak. Karena pada saat endingnya kamu tadinya pending, tapi sekarang lebih cenderung menuju batal perceraian, itu artinya kalau ada masalah dengan keluargamu, apalagi ini terkait dengan tentang anakmu, ya kamu harus berdiskusi dengan suamimu. Jadi di sini nih saya sudah mulai kehilangan harapan. Bahkan kehilangan harapan itu sudah saya ungkapkan kepada mama saya, karena kedekatan antara mama saya dengan wanita yang saat itu mengisi hidup saya sangat dekat. Dan mama saya sendiri mungkin karena berpikirnya adalah karena dia wanita, berpikirnya dengan hati. Sedangkan kalau saya adalah lebih condong berpikir secara logika. Mama saya ini masih mempunyai keyakinan bahwa peristiwa yang terjadi ini bukan rekayasa. Kenapa saya katakan bukan rekayasa? Karena nanti akan saya ceritakan realita yang terjadi dan nanti bisa menjadikan Anda semua yang mungkin sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang terlarang tidak salah langkah. Mama saya mempunyai pemikiran menebak-menerka dan itu salah pada akhirnya. Kalau memang kondisinya ini memang karena situasional yang mau tidak mau, suka tidak suka, untuk sementara waktu harus bertahan, hold on, ya kamu cobalah untuk mempertimbangkan hal itu.
Dia mengatakan bahwa kamu ini juga punya anak perempuan. Dan jika mana ternyata adalah benar adanya, wanita ini mengharapkan kamu apa adanya dan memang benar-benar ingin berpisah dengan suaminya sejak 2016, 2015 akhir 2016, dan ini hanya karena banyaknya problematika dan ketika kamu tuh saya meninggalkan dalam kondisi yang sedang banyak problem, itu nanti akan ada karma. Kamu menyia-nyiakan cinta sejati dari wanita ini, dan ketika memang itu benar terjadi, nanti akan menjadikan tuaian karma karena kamu punya anak perempuan. Itu yang dikatakan oleh mama saya. Dan akhirnya wejangan atau apa itu namanya, saran atau nasihat mama saya ini meluluhkan hati saya. Oke. Tadinya saya bersikeras kan, kamu tidak sepantasnya minta advice dengan saya. Kamu sepantasnya adalah minta advice dengan suami. Itu adalah bentuk protes saya kepada wanita ini. Tapi akhirnya karena efek dari perkataan mama saya, dan terutama adalah perkataan mama saya ini tidak sepadan atau tidak seberapa dibandingkan dengan advice dari kedua anak saya perempuan yang kasat mata, terutama yang besar dan yang terkecil. Walaupun wanita ini lebih menunjukkan rasa intens ke yang besar, tapi yang kecil ini saya mengatakan jauh lebih care terhadap wanita yang saat ini mengisi hidup saya. Ada apa dengan anaknya mami? Jadi mohon maaf, saya mengatakan anak saya sudah memanggil wanita yang mengisi hidup saya adalah dengan kata mami. Bahkan wanita yang saat ini mengisi kehidupan saya, yang saat lalu mengisi kehidupan saya, juga sudah memanggil mama saya sebagai sebutan mama. Satu lagi yang saya lupa menceritakan, ada wanita yang sangat berperan, yang sangat saya kagumi, yang saya hormati, adalah emak saya. Dan ketika suatu momen, wanita ini juga ingin diperkenalkan kepada emak saya. Jadi ada dua orang yang saya anggap sepuh. Mama saya sepuh, itu yang saya tuakan. Mama saya dan emak saya ini memberikan toleransi tinggi agar supaya saya percaya, agar supaya saya tegar, agar saya sabar, karena memang ini adalah situasional yang urgent, terutama setelah kepulangan dari medical check up tadi. Mamahnya wanita ini frekuensinya untuk berjalan saja sudah menurun, drop drastis. Jadi frekuensi berjalan itu tidak sepadan dengan frekuensi di mana dia memilih menggunakan kursi roda. Dan akhirnya karena ini top urgent, dan karena kedua anak saya, terutama anak saya yang terkecil itu istilahnya mempunyai rasa
kasihan, rasa care terhadap wanita yang saat itu mengisi kehidupan saya. Karena pada saat itu anak saya yang kecil ini saya antarkan sekolah, dan di situ terjadi conversation tentang problematika yang dialami oleh anak dari wanita tersebut. Kemudian saya boleh dikatakan setiap hari itu bertemu dengan wanita tadi. Terus maumu apa? Maumu apa untuk mengatasi anakmu ini? Ya karena dia menyangkal terus, dan ketika penyangkalan itu tidak ada pembuktian, itu artinya adalah debat kusir yang tidak selesai. Saya katakan lagi dulu sama wanita tadi, apa rencanamu jika mana kamu bisa melakukan pembuktian? Katanya dia, saya akan usir dia. Dan saya juga sudah mengingatkan, apakah se-ekstrim itu harus kamu lakukan? Dan saya yakin kamu tidak akan tega. Kamu tidak melakukan karena saya tahu persis kamu siapa. Kamu orang wanita yang berhati lembut. Pancaran cinta kasihmu adalah luar biasa, dan itu tidak akan pernah kamu lakukan. Itu hanya tong kosong berbunyi nyaring. Tega. Saya pasti tega. Terus maunya gimana? Dari situ saya ditarik, dimasukkan dalam sebuah urusan internal. Saya dimintai tolong untuk membentuk tim, baik itu dari ring satu saya, baik itu dari kenalan ormas-ormas yang saya punyai, untuk mulai mengawasi secara intens anaknya tadi dengan cara yang konvensional. Ketika keluar dari rumah dibuntuti, sampai dengan cara yang konvensional, itu artinya manual, dengan cara yang ekstrim melalui teknologi pemasangan GPS. Dan ada suatu kali terdeteksi oleh orang rumah dari ART-nya yang lapor dengan perempuan yang saat itu mengisi hati saya, bahwa akan ada perjalanan luar kota, di mana perjalanan luar kota ini tidak lain tidak bukan untuk bertemu dengan atau sudah berkencan dengan pasangan yang tidak disetujui oleh perempuan ini. Dan itu pun saya ditarik menuju ke sebuah pusaran kasus yang seharusnya itu bukan saya yang menangani. Karena tidak artinya saya tidak menganggap dia sebagai anak saya jika saya asumsikan happy ending. Saya bukan tipikal orang yang demikian. Ketika saya happy ending,
kedua anaknya ini tidak akan pernah saya perlakukan berbeda dengan ketiga anak saya sendiri. Keselamatan mereka, masa depan mereka, apapun yang menjadi permasalahan mereka, selama mereka mau menerima, mau mempercayai saya, mau mencurhatkan kepada saya pasti akan setulus hati untuk memperlakukan, membantu. Kalau bisa memberikan solusi, akan saya berikan solusi. Dan ketika hari yang sudah ditentukan bahwa akan ada perjalanan luar kota, di mana itu bukan untuk sebuah pekerjaan, tapi itu adalah sebuah alibi untuk sebuah pertemuan dengan pasangan yang ditentang oleh wanita ini, saya dimintai tolong untuk secara konvensional tadi kan mengikuti ya, tapi itu kan dalam kota. Dan karena kali ini tidak menggunakan mobil yang sudah terpasang GPS, tapi menggunakan prasarana angkutan umum, saya tidak bisa mengatakan tidak. Saya hanya mempertanyakan untuk apa. Anakmu itu sudah dewasa, sudah lebih dari 20 tahun. Sudah selayaknya dan sepantasnya kalau memang dia memilih pasangan yang dicintai, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan kriteria kamu. Yang akan menikah ini kan bukan kamu dengan pasangannya dia. Yang akan menikah kan anakmu dan pasangannya. Itu saya jelaskan berkali-kali untuk apa. Karena ibarat kaca, kalau itu retak, itu akan sukar sekali untuk memperbaiki. Tapi niat dari wanita yang saat itu mengisi kehidupan saya kekeh dan tetap menyuruh saya mempersiapkan tim. Karena ini antar kota, artinya saya harus melibatkan relasi kolega di mana kota yang akan dituju anaknya itu. Dari mulai kota Solo, saya harus koordinasi karena ini antar provinsi, artinya saya harus berkoordinasi secara lengkap. Dan karena saya benar-benar mencintai wanita ini dan sudah saya katakan pertimbangan-pertimbangannya ada, ketika itu memang terjadi dan itu sudah terbukti, kamu mau ngapa juga sudah dikatakan, dan saya sudah pastikan kamu tidak akan tega. Akhirnya misi rahasia semacam detektifan itu dilakukan. Dan tidak beda dengan yang sudah kita bayangkan. Dari mulai naik prasarana umum itu, di sana sudah siaga tim yang saya buat. Dari mulai turun pakai prasarana umum tadi, tepatnya kereta, sudah disambut oleh tim-tim yang kami bentuk ala detektif, ala James Bond 007, menggunakan intelijen
dan membuahkan hasil. Membuahkan hasil di mana orang-orang saya mendokumentasi bahwa anaknya dengan pasangan yang tidak disetujui tadi. Dan saya kan juga, karena saya dapat laporan dari tim saya, ya otomatis saya harus memberikan pada wanita yang saat itu saya cintai dan saya bantu. Saya bukan menawarkan, saya ulangi, saya bukan menawarkan, tapi saya dimintai tolong. Alhasil, setelah dokumentasi berwujud video itu dikirim dari orang-orang saya lanjutkan ke wanita yang saya cintai tadi, dan dia pamit untuk oke, saya tak pulang dulu, saya tak koordinasi. Saya sudah yakin koordinasinya ya pasti dengan suaminya tadi. Dan di sini adalah sebuah cikal bakal. Walaupun mamah saya, walaupun emak saya yang saya tuakan, walaupun orang inti saya yang paling saya dengar itu adalah hanya 3 anak saya. Kedua anak saya perempuan ini walaupun memberikan motivasi ke saya untuk kasihan ya mami, kasihan mami. Tapi saya setelah melihat dan sudah terbukti kata saya, tidak akan ada hasil apapun. Dan saya yakin, saya tebak, saya terka, papa kandungnya tidak bisa berbuat banyak. Wanita yang saya cintai juga tidak bisa berbuat banyak. Dan yang malah lebih dahsyat, apa yang diskenariokan oleh wanita yang saya cintai tadi, apa yang diperintahkan oleh wanita yang saya cintai tadi, apa yang didelegasikan untuk saya melakukan hal itu menjadi bumerang, serangan balik ke saya. Dan seketika itu saya mulai menyadari, oh, ternyata boleh dikatakan saya adalah bukan prioritas kamu. Ternyata boro-boro second option, tapi mungkin yang opsi yang kelima atau keenam, karena dia punya 2 anak, ada suami, ada papa mamanya. Mungkin saya opsi yang ke-7 mungkin. Dan ketika itu juga saya mendiskusikan pada anak saya. Tapi sebelum itu ada satu kejadian lagi yang nantinya akan saya ceritakan, dan bagaimana cara saya untuk mengungkap tabir problematika ini akan saya ungkapkan pada anda sekalian, sampai akhirnya saya mengatakan pada 3 anak saya, agar supaya dia tahu, agar supaya dia ngerti, jangan sampai rasa cinta itu membodohi, membutakan mata. Ternyata
Apa yang dikhawatirkan mama saya bahwa cintanya itu tulus, ternyata apa yang dikhawatirkan nantinya akan ada kalau ini cinta tulus dan Anda dan kamu tidak merespon dengan baik, ini akan menjadikan itu sebuah karma. Ada satu lagi peristiwa di mana itu membuktikan perkataannya dia sendiri. Biasanya kalau ada peristiwa tentang ketidakloyalan, ada peristiwa satu atau tentang peristiwa ketidakloyalan atau penipuan, bukan penipuan ya, apa namanya, ketidakloyalan bukan penipuan tapi tidak hal yang beres. Ada episode 1 pasti ada episode 2. Ada episode 2 pasti ada episode 3, dan ada episode 3 pasti ada episode selanjutnya. Saya langsung flashback. Episode 1. Gereja. Episode 2. All and New. Episode ketiga yang benar-benar saya dianggap merasakan bahwa saya hanya diperalat tentang anaknya. Episode keempat nanti akan saya ceritakan, bukan di segmen 4 tahun, 5 tahun menjadi orang tua tunggal dan menjalin hubungan. Akan saya ceritakan langsung di topik yang benar-benar sudah khusus. Dan nyatanya adalah senantiasa terulang lagi, dan itu semakin meyakinkan, menyadarkan saya. Tapi ada tapinya. Di sisi lain, background dari keluarga besar, keluarga dari papahnya wanita ini, omanya, pamannya, dan akhirnya papahnya ketika akhirnya meninggal, semuanya kena problematika di penyakit kanker. Di sini adalah satu pilihan terakhir saya. Ketika dia akan sedang bimbang, ketika dia sedang bingung tentang adanya kista yang harus diambil, dan ada kemungkinan dari pemeriksaan laboratorium darah ini menunjukkan adanya indikator penyakit kanker, dan ini hanya bisa akan segera dibuktikan jika mana kista itu sendiri sudah diangkat, dan setelah dibiopsi baru bisa tahu adanya kanker atau tidak. Ini yang masih menjadi PR saya, karena saya kepingin menjadi seorang pria yang benar-benar bertanggung jawab. Karena saya kepingin menjadi sebuah panutan bagi anak-anak saya. Jangan sampai ada kata-kata habis manis sepah dibuang. Dan saya sudah mengalami banyak sekali kekecewaan, dan dia pun juga menganggap saya mengecewakan. Dan nanti di video saya selanjutnya yang sudah saya katakan, saya minta komen, minta advice, tidak untuk menghakimi. Jangan menghakimi wanita yang saat itu saya cintai, tapi saya minta advice untuk pribadi saya sendiri. Boleh advice itu, bahkan sampai Anda menghujat saya pun saya akan terima dengan baik, dengan satria.
Saya mengatakan pada anak saya karena itu direncanakan akan dioperasi di tahun berikutnya, dan kebetulan itu COVID, pandemik COVID-19 mulai masuk di Indonesia Maret 2020. Dan di sini karena memang dia tidak tinggal di Indonesia, sehingga saya memutuskan pada ketiga anak saya, terutama yang perempuan, agar supaya dia tahu pola pikir seorang lelaki. Saya katakan pada dia, dua anak saya, kemungkinan terburuk, kalau sampai nanti operasi pengangkatan kista mami dan dibiopsi ternyata ada penyakit kanker, entah itu stadium berapa, maka sejak berita itu diterima, papi akan selamanya berani mempertaruhkan, menghadapi, melanjutkan hubungan cinta terlarang ini sampai akhir. Karena saya sangat mendengarkan ketika dia menangis, ketika dia menyebutkan satu nama artis terkenal yang kena penyakit kanker dan akhirnya harus menjalani kemo, dan akhirnya mahkota wanita kan yang ditakuti adalah kebutakan karena kemoterapi. Gimana kalau aku nanti seperti itu? Gimana nanti kalau sampai terjadi itu? Saya mengatakan pada dia, kamu ingat tidak, ketika suatu hari karena perubahan hormon wajahmu banyak sekali hampir seperti jerawat, tapi tidak selazimnya itu jerawat. Dan ketika itu terjadi, apakah kamu masih ingat? Saya mendukung kamu setulus hati. Ketika ada peristiwa di mana ada perubahan hormon, bahkan sampai ditangani oleh dokter, tidak hanya sebatas pengobatan secara tebak-tebakan, tapi dicongkel, diambil sampel dari jerawat itu sendiri dan dibiopsi. Dan kamu harus ingat, saya sudah katakan pada kamu, saya mencintai kamu bukan karena paras kamu yang cantik jelita. Saya mencintai kamu bukan karena kamu kaya raya, tapi saya mencintai kamu karena spiritual love yang saya latih bisa saya terapkan. Jadi walaupun ketika memang yang kuasa berkehendak, ketika nanti pengangkatan kista yang ada di tubuhmu diambil, ketika hasil operasi itu dibiopsi dan
andaikan sampai ada vonis cancer stadium berapa, dan andaikan harus ada proses kemo, dan andaikan kamu tetap botak, gundul, kamu bisa membuktikan kualitas diri saya. Kamu akan saya temani. Entah saya dulu yang meninggal, entah kamu dulu yang meninggal, karena tidak artinya kalau orang sakit itu yang sakit duluan yang pasti meninggal sampai akhir hayat. Itu saja tidak akan pada dia, hanya pada dia, tapi di belakang itu saya ceritakan pada anak saya dua-dua yang perempuan, karena yang laki ini tidak perlu saya ceritakan karena dia berpikirnya secara laki. Tapi ketika pengoperasian itu sudah dilakukan, ketika biopsi atas kista tadi tidak menunjukkan nilai, tidak menunjukkan adanya indikator cancer, ketika itu pula papi akan mulai dari step by step akan mengurangi frekuensi dan akhirnya mundur dari yang tadinya berangkat cinta yang tulus, cinta yang benar, di mana orang ini tidak pernah papi kenal, papi bukan orang ketiga, orang ini benar-benar sudah mau cerai, tanggal sudah ditentukan, dan ketika itu mau dimasukkan terjadi banyak problematika yang akhirnya tadinya pending, dan ini setelah adanya kasus pembuktian anaknya yang tadi menyanggah, melakukan perlawanan, dan ketika perlawanan itu terjadi, papi ini ternyata nothing bagi dia. Jangankan orang yang prioritas, tapi ternyata adalah orang yang kesekian. Dan mulai hari itu, secara porsi yang tepat, papi akan mengakhiri, akan keluar dari hubungan yang saat ini menjadi hubungan terlarang. Dan akhirnya 2021, setelah operasinya itu selesai, dinyatakan tidak kanker. Tapi di sana saya sudah mengetahui bahwa sikap sifatnya dia sudah berubah, karena dia efek paling frontal adalah karena ketika dia sudah saya nasihati, ketika kamu bermusuhan dengan anak kandungmu sendiri, impactnya akan ke mana-mana. Saya sudah mengantisipasi itu dan saya sudah mengetahui tentang hal itu, bahkan ketika wanita ini sedang berduka. Di tahun yang sama kedua orang tuanya meninggal dunia. Di saat itu pula saya mengatakan, kita kelihatannya memang tidak bisa untuk dilanjutkan. Dan saat itu melalui telepon, kasih saya satu lagi kesempatan. Dan ketika satu kali lagi kesempatan itu kita ada perbedaan pendapat, ketika kita ada ketidaknyamanan, give up. Mari kita putuskan give up.
itu hanya bisa bertahan tidak lebih dari 2 bulan. Dan ketika suatu hari terjadi sebuah beda pendapat dan menimbulkan ketidaknyamanan, karena ini adalah tentang fundamental rumah tangga ini sendiri, akhirnya saya stop untuk menelpon, dan dia pun juga secara hati, kalau laki kan gentleman, kalau perempuan secara wise menepati janji, karena dia minta kesempatan yang terakhir, dan itu sudah saya lakukan. Dan ternyata karena ini tentang fundamental menjalin sebuah keluarga, akhirnya saya stop. Dan itulah seluruh cerita total yang saya sudah ungkapkan, sudah saya ceritakan. 5 tahun menjadi orang tua tunggal dan menjalin kasih. Tunggu video-video saya selanjutnya. Terutama saya akan memberikan edukasi dulu tentang relationship, tentang trust, tentang apa yang harus dan sebaiknya dilakukan ketika hidup kita berada di persimpangan. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti dan bisa mengambil makna positif, mengambil sugesti positif, mengambil wacananya, agar supaya ini tidak terjadi pada kehidupan Anda. Jangan pernah menyerah dalam menjalani kehidupan ini, seletih apapun, sesukar apapun. Selalu semangat. Jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Dan ingat, badai pasti berlalu.